Oke. Ya, Udah direkam. boleh, boleh. Om Bam mau Oke, buka? boleh. Boleh. Ayo Om, nanti saya yang itu share screen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka saja mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke, selamat malam Bapak Ibu guru hebat, para pejuang pendidikan, dan hadirin sekalian yang telah bergabung di dalam ngobrol mendalam suka-suka, ngolam susu. Kadang saya salah ini, hari ngolam susunya. Malam ini kita akan ngobrol santai, tapi bermakna tentang esensi pendidikan seperti yang kita pahami. Pendidikan seharusnya bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan sebuah jalan pembebasan. Sesuai caption, di sini peran guru spiritual menjadi sangat krusial tentu saja. Bukan hanya pengajar materi, tapi sebagai pembimbing jiwa yang menyalakan kesadaran, menginspirasi dan membuka ruang bagi keunikan setiap anak didik. Untuk memulai perbincangan malam ini, marilah kita buka malam susu dengan membaca basmalah bersama-sama bagi yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih teman-teman, para Bapak Ibu guru hebat, pemerhati pendidikan. Semoga dengan keberkahan Bismillah tadi, diskusi nanti kita bisa berjalan lancar. Jadi nanti kita tidak ada narasumber ya, kita diskusi ya, yang mendalam. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan hangat dari Mas apa Pak ini ya, Pak Ri gitu ya. Monggo Pak Ri, silakan. Terima kasih Om Bam. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Pak Ri. Waalaikumsalam, Ari. Jumpa lagi bersama kami dari GSM Pekalongan Raya Bapak Ibu. Di sini ada Om Bam tadi yang sudah mengawali. Ada nanti Pak D, ada Bu Sri, dan teman-teman yang lain. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan ngolam susu ini, Bapak Ibu, jangan kaget. Ini laksana seperti di kedai kopi ya, Om Bams ya. Iya, Jadi Bapak betul Ibu sekali. silakan bisa berargumen, bisa berpendapat, tidak harus sama, boleh kok berbeda, boleh apapun itu dengan tanpa batasan. Iya, Silakan betul. Bapak Ibu sekali lagi seperti apa yang dikatakan Om Bams tadi, tidak ada narasumber Bapak Ibu. Kita nanti coba melempar sesuatu dan nanti Bapak Ibu bisa menanggapi gitu ya. Eh, Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Ini edisi ke-6. Tiap bulan kita hadir di Jumat Minggu kedua. Wah, Nah, betul tiap sekali. bulannya. Nah, Alhamdulillah sudah ke-6 ini Om Bams ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. semoga Semoga kita bisa terus eksis memberi warna di dunia pendidikan kita bersama konsisten gitu ya, Pak Ri GSM. ya. Yes. Tak terasa sudah episode ke-6, Om. Iya episode Hmm, ke-6 Pak Den. Nggak terasa Iya. ya. Dari 2025 ini ada Pak Dinor Edi juga dari Pekalongan Raya Bapak Ibu. Harapan kami sih tidak hanya Pekalongan Raya, tapi daerah Bapak Ibu yuk munculkan apapun itu. Yang penting kita untuk membuka wawasan, membebaskan diri gitu ya supaya tidak terjajah gitu ya Bapak Ibu. Izin share screen Bapak Ibu, share screen. Apa ini, Om Rey? Video Eh, ya? kejutan-kejutan biasanya Pak Ri ini. Iya. Apa ini? Nah, nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini apa ya, melihat judul yang akan kita bahas hari ini, ada tulisan seperti itu. Apa yang Bapak Ibu bisa tangkap ya? Apa yang Bapak Ibu pikirkan dan apa sih harapannya dari obrolan malam ini? Nah, tulisannya seperti itu Bapak Ibu, kelihatan ya?
Kelihatan. Nah, silakan Bapak Ibu bisa speak up melihat judulnya dulu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa tangkap, apa yang Bapak Ibu eh, Ini Bu Ana, bayangkan, Bu. Bapak Nah, Ibu monggo Bu Ana. harapkan dari ngobrol kita malam ini. Tuh Bu Ana, Kuningan. Selamat Semangat datang Bu Ana. Bu Ana. Selamat datang. Maaf, off Ken ya. Nggak Boleh, boleh apa-apa. Bu. Ya. Spiritual. Kalau saya berpikirnya adalah karena kita adalah hamba Allah. Dan apapun yang kita lakukan semuanya akan dihisab. Jadi memang semuanya tujuannya adalah ibadah, begitu. Luar biasa. Semua tujuannya ibadah, Om. Oke. Ini Bu, Ibu Ana tadi melihatnya yang dalam kurung yang mana nih? Ini kan ada banyak dalam kurung nih. Ada sepi, ada rit, Spiritualnya, Spiritual. saya total, total Spiritualnya spiritualnya. berarti. Nah, langsung ya, langsung yang jadi membuat satu saya gitu ya. Setelah spiritualnya jadi satu. adalah spiritualnya, saya hamba Allah. Spiritnya itu membuat kita semangat bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya akan dihisab. Begitu. Iya, Ada iya, iya. tadi spirit, spiritual. Nah, Ana ambil dua ini langsung ya. Spirit dan Ini, spiritual gitu iya. Pak deh dan Embang. Ini yang dari chat Pak Ri. Ada yang guru sepi katanya gitu Pak Ri. Wih, Itu guru ya, sepi. Faridaya dari saya. Oh iya. Boleh Guru. dibacakan Embam dari siapa lagi nih yang sudah ngechat dari judulnya. Ini dari Pak Sigit, guru spiritual itu seperti Walid katanya ya. Hmm. Terus ada dari Mas Aziz, guru yang sepi gitu. Kalau dari Bu Ya, Sugiarsi, eh, sepi ada spirit, semangat, terus wal, sesuatu, berarti sesuatu yang semangat gitu. Terus ada Mas Anang ini, ada guru yang hanya ritual saja katanya Pak Ri, menjalankan Iya. kewajiban aja gitu berarti Pak Dea. guru spirit. Kemudian guru Hmm. sepi, ritual. Nah, ada yang lain? Boleh ke Bapak Ibu speak up ya Bapak Ibu. Iya, iya. Iya. Guru ritual. Bu Sri Mul ini. Bu Sri Mul, silakan Bu Iya. Sri Mul. Iya. Nah, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ari Selamat dan teman-teman malam, Bu semuanya. Sri. Iya, Aku Alhamdulillah kangen, ini Pak. Iya baru aku kangen loh, baru Bu. on. Ah, mencoba ikut berkomen ini Pak. Kalau menurut saya ini dari tagline-nya ini menggugah apa ya, menggugah jiwa saya ini. Ini sangat mendalam menurut saya kata dari yang tagline ini mengandung bahwa ini semacam panggilan hati ya, panggilan hati bagi para guru itu karena kita sudah terpanggilnya itu dari hati, pastinya akan melakukan sesuatunya itu lebih mendalam. Kemudian ini juga pastinya dikaitkan juga dengan bagaimana tanggung jawab kita dalam mendidik dengan hati, kemudian rasa tanggung jawab kita kepada siswa untuk bisa apa ya mengubah anak-anak itu memberikan pengalaman hidup bagi mereka itu supaya mereka itu punya semangat untuk menjalani nantinya apa yang dipelajari itu bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehingga hubungan menimbulkan juga hubungan sesama manusianya maupun dengan sang penciptanya itu akan menjadi bukan hanya sebatas ritual saja, sebatas menjalankan kewajiban saja gitu, Pak. Jadi ini sangat mendalam sekali gitu. Mungkin itu Pak Ri, Pak dan Om Bram. Terima Oke, kasih. terima kasih pendapatnya Bu Sri. Mungkin eh, Ya. teman-teman juga merasa seperti itu ya. Terus ada sudut pandang yang lain kayak nih kira-kira. Kayaknya Itu yang kan baru dibedah. baru baru sudut pandang spiritual dari gurunya.
Ini Bu Di chat Eliana ada coba. yang bagus Om Bam. Mm-mm. Dari Bu Sela Emilia Pratami. Guru spiritual ritual bukan Mm-mm. hanya seorang yang memberi nasihat, tapi juga membimbing pelaksanaan upacara, sembahyang, meditasi, atau tradisi yang dianggap sakral. Ini dari Bu Sela Amelia Pratami. Ya, bagus ini. Ada kata sakral, kemudian meditasi, sembahyang. Nah, ini. Mm-mm. Sesuai jenis pemilihan fontnya. Pak Ari milih fontnya itu kan uh, sakral gitu kan. Nah, Iya. terus ada Fontnya dari sakral, Pak Agung terus ini. Itu dari Pak backgroundnya Agung, Pak De. warnanya juga sakral itu Om Bang. Ungu tua. Hmm, Ternyata berbakat juga di bidang seni nih, Pak Ari. Dari Pak Iya, Agung ini. Pak. Itu juga gambar asapnya itu loh, Om. Gambar Bikin asapnya horor itu, ya. iya, semakin menambah suasana kekentalan Kesakralannya gitu ya. kejiwaannya itu ya, spirit dan spiritualnya itu dapat banget itu. Top Mm-mm. untuk Pak Ari. background. Nah, ini dari Pak Agung, yang di chat. Ya, Ada beberapa makna yang tersirat juga. Tanda kurung read. Siswa adalah amanat yang harus terjaga dalam konsep masa depan dan pembentukan mental karakter secara berketuhanan. Berarti esensinya ketuhanan. Berarti masih sejalan dengan apa yang disampaikan tadi sama Bu Sri gitu ya. Terus ada dari Mbak Vida ini Pak D. Dari ya. spiritual guru jiwa mengisi jiwa anak-anak. Mengisi jiwa anak-anak, Bu Vida. Emang anak-anaknya belum berjiwa ya? Itu ada yang resen Om Bam. Oh ya, Ibu monggo. Eliana Bu Eliana, Eliana. monggo silakan. Monggo. Baik, Assalamualaikum Bapak, Pak Re, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam, Bu Eliana. Pak D. Eliana. Jadi Nuredi. perkenalan dulu. Saya Ibu Eliana dari Oku Timur, Bapak. Wes, Oku Timur teman kami yang Waalaikumsalam. bertemu di Mm, Jogja dulu. Oh iya, Gimana Bu benar Eliana? Bapak. Benar sekali, Bapak. Ah, Selamat malam semua Bapak Ibu. selamat Selamat Salam malam. kenalnya malam. juga. Yeah. Jadi di sini, kalau menurut saya, spiritual di sini merupakan guru yang memiliki komitmen yang Hmm. kuat pada nilai-nilai seperti empati, kasih sayang, dan juga keadilan. Dan juga dapat membantu guru mengembangkan kesadaran diri, introspeksi, dan pertumbuhan pribadi. Dan juga dapat membangun hubungan yang lebih mendalam dan bermakna dengan siswa, rekan kerja, dan juga masyarakat. Itu Bapak menurut pendapat saya. Itu. Berarti Gimana Umri? Mau dilanjut atau? Ternyata ini sudah bisa dibaca ya Pak De ya. Iya, Iya. Tinggal iya kita ada nanti lagi obrolin. Bapak. Wah, iya Jadi, ya boleh silakan. boleh. ya ditambah Ya, sedikit Mas. lagi. Yang Jadi di banyak sini sudah nggak apa-apa. Ya, jadi di sini spiritual itu juga dapat membantu guru menemukan makna dan tujuan dalam pekerjaannya, sehingga Nah, meningkatkan motivasi, motivasi guru, dan juga dalam kepuasan kerja. Itu saja, Bapak, menurut menemu- pendapat dari menemukan saya. makna dalam bekerja, Iya. dalam Hmm. bertugas. Iya. Ya, Umri. Berarti bukan hanya ritual aja Pak De ya. Nah, Harus menjadi landasan diri dalam bekerja, bukan hanya menjalankan kewajiban gitu ya. Nah, ini Om Bam ini eh, Mm-mm. kalau menurut Bapak Ibu guru-guru sekarang ini apakah hanya spiritnya saja di awal, terus hanya sekedar menjalankan ritualnya saja, selesai ya udah gitu kan? Ataukah sudah menyentuh sampai spiritual gitu ya, spiritualitas. spiritualitasnya. Iya. Nah, menurut Bapak Ibu itu fenomena guru sekarang itu bagaimana sih?
bagaimana dengan spiritnya, bagaimana dengan apakah hanya sekedar ritual saja datang ke kelas, datang ke sekolah gitu ya. Terus apakah sudah sampai spiritualitas yang Bapak Ibu rasakan atau yang Bapak Ibu lihat di sekitar Bapak Ibu, atau mungkin kita sendiri nih hanya sebagai guru itu hanya sekedar ritual saja, Ya, karena iya, ada iya. ada apa ini ya, ada transaksi gitu ya antara hak dan kewajiban. Saya hanya menjalankan kewajiban saja nih sebagai guru, karena saya nanti akan mendapatkan hak gitu ya. Belum Ya, sampai iya. ke spiritualitasnya. Tapi kadang kan ada itu juga Pak Ri. Ada faktor-faktor lain gitu ya. Misalnya kita sudah berupaya dengan hati nurani gitu. Tapi ketika penerimaan oleh wali siswa mungkin, ah akhirnya kita ya sudahlah, kita mau seperti ini juga banyak dikomplain lah. Seperti akhirnya ya sekedar hanya menjalankan saja. Yang saya, Banyak faktor tentu saja. yang Mbak merasakan seperti itu kan? Ataukah ini pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi terus terang Pak Ri, saya pengalaman pribadi. Jadi eh, sempat mengajar betul-betul dari hati gitu ya. Tapi ketika di masyarakat, wali murid khususnya ada beberapa yang tidak menerima dengan cara saya mengajar mungkin. Akhirnya sedikit disalahkan. Yang saya lihat dari teman-teman, kalau kita terlalu keras dengan anak-anak juga nanti dilaporkan juga. Ya, sementara perlindungan hukum di negara kita kan belum berpihak. Akhirnya ya sudahlah, yang penting saya menjalankan kewajiban aja, menggugurkan kewajiban daripada nanti saya bermasalah. Yang Om saya Ri, rasakan sih seperti itu. Om Ri, Om Cari Pras, aman tadi. Cari aman aja gitu. Om Nah, Ri, ini Om Bram, teman-teman yang ini lain pendapatnya gimana ini? ini ada yang bagus. Coba kita beri kesempatan kepada Pak Sigit Cirebon untuk speak up. Ini di chat Iya, eh, iya, iya. eh, eh, itu apa chatnya bagus. Coba beri kesempatan Pak Sigit untuk biar speak up menunjukkan ini. Silakan Mas Sigit. Pak Sigit Cirebon, monggo. Cek, Beri halo. kesempatan. Halo, cek, cek, cek. Wah, Aman. ya kedengar. Oh, aman. Aman, Iya, aman Pak iya, Sigit. Yuk, nggak lanjut. punten Dengar ya. Pak Sigit. Yuk. Soalnya saya tadi terputus-putus, jadi barangkali. Ah, Mm-mm. Kedengar aman ya? Halo? aman. Aman, Iya, aman. oke. Ya, dibacakan dulu nih apa komen saya yang di kolom chat itu, Bapak Ibu ya. Dalam konteks pendidikan di sekolah, ya, guru spiritual merujuk pada pendidik yang tidak hanya mengajar ilmu akademik saja, tetapi juga membimbing siswa dalam pengembangan aspek spiritualnya, moralnya, dan nilai-nilai kehidupan mereka, seperti pembentukan karakter siswa, pengembangan diri mereka, pendidikan agama dan etika, dan juga konseling rohaninya. Nah, itu apa guru spiritual lah yang Ya, ya, apa ya. yang kayaknya yang paling ideal begitu ya. Walaupun Ya. pada kenyataannya saya apa ya secara pribadi juga ragu apakah saya juga seperti itu ya. Kalau kondisi apa ya tujuan inginnya kita kan cita-cita lah. Kita pengennya jadi guru yang seperti itu, yang bisa mampu memberi teladan, memberi inspirasi, membimbing anak-anak kita di sekolah gitu ya. Ya, Guru ideal se gitu ya, Pak. iya itu idealnya kan demikian ya Bapak Ibu. Saya rasa semua Bapak Ibu yang masuk di Zoom ini juga ya guru-guru yang luar biasa hebat ya, yang pengen apa ya, pengen jadi guru itu ya guru yang seperti itu, yang idealnya luar biasa lah, idealnya di luar
luar kebiasaan gitu. Luar biasanya. Justru luar Luar gitu ya. luar kebiasaan atau biasa di luar, Pak Iya. Sigit? Nah, itu betul. Iya, memang benar ya. Yang guru yang luar biasa betul biasa di luar jarang masuk ke kelas akhirnya. Sebab ketika ada itu tiba-tiba ada WhatsApp masuk suruh ikut rapat di kantor dinas. Ada saja begitulah belakangan. Jadi ya Dan apa laporan ya? gitu ya, Pak. Iya, betul. Ngerjakan laporan ini, laporan itu, artinya eh, eh, beban-beban administrasi yang sebetulnya apa ya, jauh lah kaitannya lah, jauh dengan Tupoksi keguruan ya. gitu ya. Iya, jauh dengan tupoksi ya. Tapi ya mau tidak mau ya kita Harus mau. sebagai harus mau gitu, itu ya tidak bisa membantah ya. Jadi sehingga yang paling hemat saya sih paling ya apa ya, sebisa-bisa ya kudu bisa gitu. Ya Udah bisa. berusaha kita semampu kita gitu. Oke, gitu aja Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. Ini masih ada Bu Indarti dan Bu Evi Yulianti di chat Pak Om Bam, Om Re. Ada Pak Agung juga nih, Pak Agung Nugroho nih, Iya. Pak. Boleh Sebelum ke kok sana, Mas Pak Sigit Agung? dulu. Mas Sigit ini. Akhirnya nyerah apa lanjut ini, Mas Sigit? Halo, gimana? Akhirnya nyerah dengan keadaan atau lanjut? Oh, ya Alhamdulillah Pak. Semenjak saya sering ikut Zoom di GSM ini, saya tidak boleh menyerah. Jadi saya dengarkan cerita Bapak dan Ibu kemarin ya, 2 hari yang lalu yang begitu bersemangat itu, saya jadi ikutan semangat. Jadi semangatnya itu menular sehingga saya juga harus lanjut. Jadi jangan Oh, menyerah dengan keadaan. oke. Demikian lah Ber- Pak. Oke, berarti hal-hal semacam ini ngobrol-ngobrol tentang pendidikan, menjaga api kita tetap menyala gitu ya. Iya, betul sekali, Pak. Itu api kita jangan Hmm. sampai padam lah selama kita menjadi seorang guru. Artinya guru yang di dari dalam hatinya memang niat aku ini adalah guru. Artinya api itu jangan sampai padam. Ya, caranya kita bisa bergabung dengan ngobrol seperti ini, sharing pengalaman Bapak Ibu bagaimana di sekolah, caranya menghadapi masalah A, B, C begitu. Oh, akhirnya saya dapat inspirasi ya, Iya, iya. bagaimana cara menyemangati diri saya itu yang utama gitu ya. Dan Mm-mm. terus bersemangat sampai pensiun dan terus lagi titik darah Iya, penghabisan. iya betul, betul sekali Pak. Menjaga api ya Demikian, tetap Pak. menyala. Ya, terima kasih Pak Sigit. Karena kadang kita nggak punya support system. Kita kelihatan seperti kayak Tarsan masuk kota sendirian gitu. Ini kayak orang gila apa ya? Hmm. Akhirnya kita jadi ikut arus gitu. Salah satu menjaganya ya betul kata Pak Sigit itu tadi. Silakan Bu Indiarti. Indarti. Bu Bu Indarti, Indarti. silakan. Iya, Bu Indarti. Tadi iya, yang raise hand, monggo. sudah masuk Oh, Pak. sudah masuk. Aman Oh, Bu. iya. Oke, Bu Terima Indarti. kasih. Bu Ya, Indarti dari eh, perkenalan dulu dari mana ya? itu, saya dari SD Islamiyah Magetan, Jawa Timur. Oh, Hmm. terima kasih Bu In. Itu. Monggo. Assalamualaikum, Halo. Jawa Timur. Nah, baik, Bapak semuanya, salam kenal. Ya, Untuk masalah ini, ketika kita mau menjadi guru itu pertanyaan pertama itu adalah why, gitu ya. Mengapa kita menjadi guru? Itu harus harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri bahwa mengapa kita itu memilih profesi sebagai guru, kan gitu. Halo? Ya, iya, iya. Lanjut, lanjut, Bu. Ya, Bu Indah. Nah, lanjut Bu masih In. ke mute itu, Bu Kami Indar. Bu Indah. Mic-nya mute Bu In. Ah, Iya. ya. Sudah? Aman, aman, Bu. Lanjut, Bu. Aman ya. Nah, saya orang yang selalu berpegang teguh bahwa konsep guru itu digugu dan ditiru itu tidak mengubah walaupun perkembangan zaman seperti saat ini. Jadi guru itu adalah tetap digugu dan ditiru. Nah, karena apa tadi why mengapa saya menjadi guru? Berarti saya harus menjadi orang yang harus digugu dan ditiru gitu. Nah,
untuk guru spiritual tadi bahwa saya lebih cenderung ke harus saya sebagai guru harus bisa menginspirasi anak-anak saya gitu. Harus menginspirasi. Karena apa tujuan saya itu menginspirasi, maka saya harus belajar untuk besok kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menginspirasi anak-anak seperti itu. Nah, Tiap harinya berarti ya Bu ya? iya, iya, saya selalu mencari apa ya? Sekarang ini saya sedang haus untuk selalu mencari ilmu gitu ya. Jadi besok akan saya berikan apa ya Makan anak-anak lagi. gitu. Iya, gitu. Iya, gitu. Jadi saya biasanya gini apa untuk menginspirasi kan harus gini ya, kita harus melakukan sebuah kebaikan sehingga anak-anak mencontoh kita gitu. Oke, oke. Seperti itu. Nah, eh buat saya itu aja dulu. Jadi Berarti gimana berusaha untuk kita memantaskan diri gitu ya Bu Indarti ya dengan iya betul, sangat mm, betul. Jadi kita sebagai guru harus pantas ya, memantaskan dulu dulu. eh kita harus gini. Kalau buat saya sih antara guru dan murid itu hanya pinternya hanya semalam kan. iya, iya, Nah, iya. iya semalam. Jadi ketika 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 anak-anak itu saya pernah mengalami karena saya ngajar di kelas 2 itu anak-anak saya minta untuk membaca. Kemudian saya minta untuk menanyakan sesuatu yang sudah dibacanya tadi. Nah, ternyata Hmm. benar. Ketika mereka menyampaikan bacaannya, itu saya nggak tahu. Ketika ditanya, misalnya gini, itu kelas 2 Pak. Kelas 2 SD. Ditanya begini, Bu In tahu nggak Allah menciptakan bintang itu untuk apa gitu? Untuk apa Hmm. nak? Saya bilang itu. Saya baca tadi malam itu bintang itu satu adalah mengusir setan. Yang kedua untuk menentukan arah mata angin, arah mata angin. Kemudian yang ketiga itu untuk apa? Menghias langit. Nah, kalau dua yang terakhir saya setuju. Yang kalau mengusir setan ini saya kan belum tahu gitu. Nah, ternyata itu baru kelas 2 loh, Pak. Saya itu sampai sampai Hmm. heran kan gitu bacanya seperti itu. Nah, buat saya harus belajar lebih banyak lagi sehingga murid saya apa ya? Saya tidak apa ketika ditanya anak itu saya harus bisa menjawab gitu. Jadi inspirasi saya biasanya saya apa namanya membaca buku. Jadi anak-anak saya minta untuk membaca buku dan untuk apa program saya di kelas itu saya minta orang tua untuk membelikan buku paling tidak itu 3 bulan sekali beli buku. Nah seperti itu. Jadi untuk membaca. Bukunya apa Bu? Jadi sekali Bebas. lagi apa? Bukunya bebas. Bacaan kah Iya bukunya apa? bebas. Iya bacaan gitu bacaan. Jadi saya sindir orang tua, ibu bapak, penjenengan itu kalau mau beli apa namanya baju Hmm. online itu aja Hmm. Hmm. cepat gitu loh ya, cepat membeli Hmm. baju atau membeli peralatan apapun dengan online cepat. Kenapa dengan online-nya sekarang diganti dengan membeli buku untuk anak-anak seperti Iya, itu? iya, iya, Karena iya. di kelas bapak, karena di kelas itu apa namanya, mohon maaf, literasi anak-anak sekarang itu kan parah, sangat parah. Ya, Oh. sangat parah itu literasinya anak-anak itu. Jadi apa ketika dia apa membaca soal, membaca buku itu mereka nggak bisa fokus ya, nggak bisa fokus gitu apa yang dibaca. Kemudian apa namanya seperti yang kemarin saya ikut di apa ya Zoom-nya Bu siapa ya? Novi ya, istrinya Pak Rizal Betul, itu. Bu Novi, Bu Itu Novi. bagus Novi. banget itu. Yang salon fokus itu, yang Ya. salon Mm-mm. fokus itu kan bagus banget, Pak. Dan itu Mm-mm. bisa disampaikan ke para wali murid bagaimana apa namanya penggunaan gadget itu benar-benar mencuri fokusnya anak-anak seperti itu. Jadi Iya. ini saya alihkan apa namanya untuk anak-anak untuk orang tua saya wajibkan untuk memberikan buku anak-anak gitu. Jadi buat saya semoga ini menginspirasi juga karena memang saya suka baca buku ini dari SD sampai sampai Mm-mm. tua saya ini suka banget baca buku saya tumpuan buku-buku saya itu dulu. Iya, Ya, itu aja literasinya Pak harus dulu. banyak gitu ya. Oke, Iya, terima iya kasih. benar. Terima kasih. Bu Oke, Amarahma itu Om Bam, lanjut, lanjut dosen. Bu Amarahma. Monggo Bu Amarahma.
Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ini Bu dengan Rahma. Rahma dari Boyolali. Nggih, Bu Yes. Rahma. Halo Pak Ri. Halo Bu Pak Rahma. Ri. Pak Ri oke? I am fine. Sure. Oh, Selalu oke. Alhamdulillah. Oke. Oke, kalau dari sudut pandang saya ya, untuk ke arah spiritual itu harus ada kesadaran diri dulu. Saya sering mengajak guru-guru di sekolah itu menyadari hal-hal yang kita lakukan secara autopilot dulu. Jadi saya ajak untuk sadar bernafas, kita melakukan teknik bernafas 5, 6, 7 atau berapa ya saya lupa itu sering saya ajak, yuk teman-teman coba sebutkan kegiatan teman-teman yang sering autopilot. Mereka menyebut, terus kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sering hilang kontrol terhadap diri sendiri. Jadi kayak kayak nggak terkontrol. Jadi saya ajak kegiatan kesadaran yang itu dari hal yang dasar. Terus berjalan seperti dulu yang ilmu yang diberikan Bu Novi itu sangat bermanfaat sekali menyadari ketika kita berjalan. Jadi setelah bernafas, terus berjalan, terus ketika memang sedang down, down maksudnya sedang down, ya kan Iya, kadang iya, kalau iya. perempuan kan ada fase haid itu ya bulanan itu kan nggak kekontrol itu coba pegang dada, pegang denyut jantung, coba bayangkan ketika jantung itu lelah seperti kita terus ingin berhenti, kita akan jadi apa? Gitu. Jadi kalau kita kan kalau lelah bisa istirahat ya, bisa Betul. ambil jeda sebentar. Tapi kalau jantung, jantung kita bisa bicara, ah aku sedang capek, aku mau berhenti dulu. Tapi kan tidak bisa. Nanti Nah, berhenti itu semua lah, Bu. menyadari hal-hal yang kecil, kecil seperti itu. Kesadaran yang kecil, autopilot yang sering kita lakukan per detik, per menit yang sering tidak kita sadari. Terus selanjutnya melakukan hal-hal kecil yang itu sering kita lakukan juga tidak sadari pula. Contohnya masuk kamar mandi membaca doa. Karena itu sering autopilotnya kalau kita tidak terbiasa berdoa juga akan susah. Seperti keluar rumah terus salam ketika bertemu teman, senyum ketika bertemu orang, itu ketika tidak dilakukan secara sadar, sedikit demi sedikit juga tidak akan terbiasa. Ketika sudah jadi autopilot, itu sudah otomatis. Jadi ketika ketemu orang, senyum, ketika masuk ke ruangan, salam, itu akan jadi autopilot. Tapi sebelum jadi autopilot, kita harus pilot dulu, harus kita latih, kita perjuangkan itu. Setelah itu, baru saya masuk karena kebetulan di sekolah saya berbasis Islam, jadi saya ajak guru-guru di sekolah itu nambah ibadah sunnahnya. Jadi teman-teman bebas memilih apa amalan sunnah yang jadi apa ya kayak kayak andalan, Ya, amalan ya, sunnah ya, ya, andalan ya. bebas teman-teman mau milih apa. Dan itu boleh ditularan ke teman dan boleh dirahasiakan. Tapi tolong ada satu amalan sunnah yang itu dilakukan secara konsisten. Karena saya percaya ketika eh, hati atau individu itu selalu bertaut sama Allah itu akan dilembutkan hatinya. Seperti itu. Harapan saya ketika itu dilakukan secara kontinu akan melembutkan hati nanti ke tindakan dan itu akan ngaruh ke energinya ke anak. Walaupun ini juga masih belum semuanya sih Bapak di sekolah saya. Jadi ya masih diingatkan terus. Jadi saya ada satu pesan 1 minggu. Jadi setiap 1 minggu sekali itu saya beri pesan selama 1 bulan ataupun sampai belum jadi autopilot masih saya beri pesan terus kepada guru karyawan seperti itu. Itu dari sudut pandang saya sih. Jadi ke arah spiritual itu harus ada kesadaran diri dulu, nanti baru melakukan kegiatan yang autopilot, yang baik,
karena itu akan ngaruh ke refleks cepat kita, ke gerakan gerakan-gerakan yang tidak kita sadari. Itu sih Bapak dari sudut Oke. pandang Itu kontrolnya gimana, Bu? Kan jenengan kon tadi kontrol misalnya Pak Ri nih udah dikasih amanah untuk melakukan sunnah, tapi Pak Ri badung enggak gitu. kalau yang amalan sunnah itu hanya hanya himbauan sih Bapak, Mm, 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 enggak mm, mm, kamu harus ini enggak, tapi mm, mm, ada mm, mm. satu ada satu kegiatan yang itu eh, bisa nyata. Contohnya dulu bulan kemarin itu setiap masuk ruangan harus baca Mm, mm. salam. Nah, itu Oke. sudah terjadi. Jadi setiap keluar masuk kelas, masuk terutama masuk kelas itu harus salam karena Wajib. Gitu. ya wajib. Jadi sampai sampai autopilot pada waktu mau badminton ke gor aja masuk Assalamualaikum, mau fotokopi ke 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 Segitunya ya. fotokopian Assalamualaikum. Jadi kayak autopilot gitu dan itu nggak saya aja semua merasakan kayak gitu. Jadi ringan gitu rasanya. Terus yang kedua itu karena guru saya itu 80% Gen Z, jadi mereka acuh gitu. Terus saya beri eh, setelah salam itu saya beri bukan aturan ya, himbauan tapi tertulis. Jadi tertulis di WA sih, nggak di print out. Ah, salam ketika bertemu dan pamit. Nah itu kan kelihatan. Jadi ketika mereka nggak pamit, saya wassalamualaikum gitu Iya, nanti iya, iya. Oke, langsung oke, ya. oke, oke. Jadi Cara walaupun ngontrolnya gitu mereka ya sudah berarti. Ya. jadi guru, tapi tetap gimana ya kayak memperlakukannya itu ya Allah kayak derindik-derindiknya Greget itu ya. yang memang dan itu Memang butuh sampai effort yang luar biasa, Bu ya. iya itu kalau Harus di harus pengalaman siap saya dibenci juga ya, Bu ya. iya dan itu walaupun Ini seperti itu apa-apaan juga sih? masih belum Bu Rahma apa-apaan sih kayak gini? kan Nah, apa-apaan mungkin gimana. apa-apaan sih ya dari mereka mungkin kan ada yang seperti itu. Mm, Oh iya mungkin di mm, belakang saya tapi belum pernah ada yang di depan. Kalau di depan saya jawab. mm. Ini aneh-aneh Dan aja saya nih orang. membuka membuka apa membuka dialog Oke, dialog ruang diskusi gitu ya. aktif. Iya, Oke. jadi Mm, kalau mm, memang mm. kalau memang mau tanya sesuatu silahkan tanya langsung ke saya. Kalau memang saya bisa jawab, ya akan jawab. Kalau belum, saya akan cari tahu dulu. Saya begitu sama Oke. guru-guru. Gitu, Berarti bener ya Bu Bapak. Rahma ya, ada Kolbi, Fikri, terus Kauli gitu ya. Betul sekali saya percaya itu. Bahkan Mm, ke wali murid juga. mm, Itu kan mm, di sekolah saya ada wawancara sebelum masuk. Jadi PPDB itu ada mm, urutannya. Kita mm. wawancara ke wali murid. Dan itu Oh di himbauan. awal. Ya, awal Mm, ada mm, komitmen-komitmen yang harus kita sepakati bersama seperti mm, itu. mm, Ada yang eh, anak-anak mulai kelas 1 harus di apa? Sholat 5 waktu. Nanti akan kita bantu follow up di kelas. Jadi dari awal itu sudah kami sampaikan kalau anak-anak dari kelas 1 harus sholat 5 waktu karena akan ngaruh di pribadinya, nanti akan dilembutkan hatinya, akan mudah masuk ilmunya, akan mudah dikasih tahu karena itu akan berbanding lurus. Nah, menurut saya seperti itu. Berarti Jadi nanti Bapak ada kayak buku kendali gitu nggak Bu? Atau ada. mm, Jadi mm, mm, di mm, sekolah kami itu mm, mm, untuk wali murid ada ruang, ada kita memberikan ruang namanya mm, mm, Alpak, mm, Al mm, Hidayah Parenting Club. Jadi itu pada awal tahun ada Golden Gate kayak awal Lusana seperti itu. Kita kumpul, terus kita mau apa nih 1 tahun. Setelah itu 2 bulan sekali kita ketemu per kelas. Nah di situ nanti kita follow up. Ada namanya apa ya buku Smart Plan kalau nggak salah saya sampai mm, mm. Iya, iya. itu kita bagi ke wali murid. Kita ada adab yang ingin dicapai wali murid untuk anaknya itu apa. Terus yang kedua saya lupa itu Pak kemarin baru nyusun. Karena yang kemarin itu aspek perkembangan terlalu susah pencapaiannya akhirnya kita sederhanakan adab dan apa ya kemana saya lupa. Pokoknya ada itu sama jadwal anak di rumah. Kayak checklist gitu lah, semacam I- checklist.
Ya, dua Eh, bulan sekali. Jadi 2 bulan mm-mm. sekali wali murid itu ke sekolah. Ya walaupun 80%. Ada 20% yang Oke. nggak berangkat. Dan itu akan ngaruh ke keadaan anaknya. Jadi wali Iya. murid yang jarang berangkat, jarang alpak, itu anaknya Masya Allah. Jadi Iya, ya, kayak ada berbanding lurus gitu loh. ada keterkaitannya gitu ya. Iya, betul sekali. Mm-mm. Antara Seperti wali itu. muridnya. Iya, gimana Pak D? Iya. Nah, ternyata di tempat Bu Amarahma ini sudah Mm-mm. luar biasa Om Bam. Ini jadi Masya Kapan-kapan kita Allah. kita ke sana ya. kapan-kapan kita bisa. Mm-mm. Nah, Harus tap- langsung tapi ini kawul ke di sana. kolom chat ada juga yang bagus, itu Ibu Sugiarsih atau Pak Agung Nugroho. Kita persilakan Oke. untuk apa membuka mic-nya dan kalau Halo Pak kalau Agung, berkenan silahkan juga Pak membuka Agung. kameranya. Cek Pak Agung. Pak Agung, Bu Sugiarsih, atau tadi Dulu. Bu Evi Yulianti, Oh, Agung dulu ini kayaknya. Oke. kayaknya. Mohon izin Bapak perkenalan. Oke, Siap. Pak Agung, monggo. Mohon Menurut saya izin itu ini bahaya. selama ini kan emang saya juga sebenarnya ada sedikit banyak curhatan sih yang emang harus kami Lepaskan aja Pak, sampaikan secara lepaskan. Lepaskan. Jangan ditahan. Pak Agung dari mana Eh, tadi? saya dari SMA Negeri 1 Pecangan Jepara, Bapak. Oke, Oke. setara. Lanjut Pak. Selama ini mungkin banyak yang dari kinerja tim kita itu justru kadang dipatahkan oleh teman-teman guru secara kedinasan apa gitu Bapak. Dalam artian pendidikan mental karakter sudah kita berusaha bangun, tapi kenyataan di lapangan itu malah dikatakan oleh teman-teman guru, oleh stasi pemangku kebijakan itu usaha apa yang usaha yang gimana ya Bapak untuk bisa mensikapi hal-hal yang seperti itu gitu maksudnya. Karena Tidak ada selama ini emang apresiasi gitu ya. ya ya kalau kami pribadi secara tupoksi tugas sebenarnya nggak mengharapkan apresiasi apapun dalam artian cuma ayolah kita bersama sinergi untuk membangun ngolam susu di dunia pendidikan kita sendiri gitu Bapak. Biar merasakan kehidupan dari proses susunya itu sendiri gitu maksudnya. Iya, betul. Karena support system itu penting mau bagaimanapun gitu ya, Pak D ya, Pak Ri ya. Kita nggak mungkin jadi Superman sendirian gitu. Jen, Nah, jen. ini bisa bisa kita tarik dari tadi Bu Rahma ya, untuk mencapai Mm-mm. ke spiritual itu kan harus sadar diri ya. Sementara nggak sadar itu lebih enak loh Om. Oh, Kita nggak sadar itu kan lebih enak ya, kalau kita aja pingsan nih kan lebih enak heeh, diberi heeh, dikasih apa-apa, dibopong gitu heeh. ya. Kan lebih enak nggak sadar. Kalau kita sadar, Heeh. aduh, repot Atau gitu ya kalau pura-pura tadi. atau eh, pura-pura nggak tahu, atau jangan-jangan pura-pura nggak tahu. Nah, itu tadi yang mungkin Pak Agung kan seperti itu ya. Eh, Heeh. untuk menyadarkan, untuk supaya punya kesadaran diri, seperti supaya apa ya, ini energinya sama, frekuensinya sama, itu kan nggak mudah. Nah, menurut Hmm. Bapak Ibu ini, apa sih yang harus kita bangun nih di sekolah supaya kita nggak sadar sendiri gitu loh. Kalau kita yang sadar sendiri, yang lain nggak sadar, kita yang juga repot sendiri gitu kan. Yang lain pingsan gitu ya. Kita malah yang nolong mereka semua gitu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu apa nih yang akan kita lakukan nih supaya kita itu nggak sadarnya itu nggak sendirian. Kita sadarnya bareng-bareng. Kalau nggak ya nggak sadar sekalian bareng-bareng gitu ya. Nggak sadar Silakan itu Bapak Ibu. sama dengan gila nggak Umri? Kenapa? Nggak sadar itu podo karo gila edan pora kui. Belas dua Nggak belas sadar kayaknya itu. Pak. Gila gitu ya Pak De. Ayo Bapak Ibu, nah kira-kira apa sih Bapak yang ada bisa kita masalah lagi. lakukan? Biar yang Heeh, sadarnya itu banyak orang gitu ya Umri. heeh. Iya, Jangan sendirian. Gimana iya, Pak Agung?
Ya lebih baik gila Pak daripada merasa paling super, itu malah lebih bahaya itu kalau saya. Kalaupun gila kan lebih enak gila bareng-bareng kan Pak Agung daripada gila sendiri gitu ya. Gila dengan berketuhanan Bapak. Oke. Amin lah. Tapi pelan-pelan, memang kita harus pelan-pelan lah, tidak mungkin langsung jadi gitu ya. Mungkin kita tadi katanya di dalam tanda kutip dianggap setan sendirian gitu. Ini ngapain sih orang yang mudah ada, yang mudah aja ada, ngapain harus susah-susah gitu. Kadang seperti itu Pak Agung ya. Ono sing gampang kok golek sing angel ngono, Mbak. Betul gitu. Betul. Mm-mm. Cari-cari perkara gitu kan. Tapi Kalau kalau nggak gitu sering-sering bukan gila Pak. Kalau nggak cari perkara. tapi salah satu untuk menjaga api tetap menyala ya seperti ini. Kita ngobrol antara teman-teman yang satu frekuensi ini ya. Biar kita tidak merasa gila sendirian gitu. Ternyata Iya, banyak betul, orang-orang, betul, betul sekali. banyak banyak orang gila juga gitu. Betul Paling Gilanya enggak yang cuma di sekali. sini itu ada 77 orang gila ini Pak Ri, yang hari Betul, ini, yang betul, lain udah betul, pada betul, betul. tidur, disempet-sempet kayak ngobrol. Eh, Om Bam, ya Ya, eh, saya pengen tanya ke Pak Agung, ke Bu Rahma gitu ya. Kalau di sekolah itu pada ngobrolin kayak gini nggak sih? Pada Hmm. ngobrolin kayak gini apa Nah, apa ngobrolnya hanya guyon-guyon biasa, malah gibah gitu ya ke iya, teman-teman yang lain? iya. Atau sudah terbangun ekosistem yang seperti ini menurut menurut Hmm. Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu itu bagaimana sih? Kalau tempat saya ya Pak Ri, Mm-mm. hmm? saya itu titik baliknya itu tahun 2024 saat ketemu GSM. Jadi saya itu sebenarnya udah tahu saya galaunya di sini. Cuma saya sama perasaannya kayak itu. Kok saya gila sendiri ya? Kok saya mumet sendiri ya? Kayak gitu. Akhirnya, akhir, akhirnya saya ketemu dari Salatiga itu Bunda Septi Penny. Bunda Septi Penny itu dipeni. alhamdulillah sama sama agak gilanya mungkin ya. Jadi jadi beliau punya sekolah Lebah Putih, sekolah alam. Sekolah alam itu, oh ternyata saya dipegang bahu saya. Bu Rahma, kita semua merasakan hal yang sama. Bu Rahma nggak jalan sendirian. Itu saya nangis jadi-jadinya nangis bener-bener nangis. Terus Bu Rahma ada teman berjalan nanti bisa bisa main ke Salatiga seperti itu. Dan itu saya masih nangis terus sampai hampir 1 jam saya nangis. Nangis, nangisin nasib saya yang gila sendiri tadi sama. Terus ketemu ketemu GSM dari Pak Dana waktu itu sekolah saya lagi cari perizinan karena sekolah saya baru. Terus ketemu GSM, alhamdulillah temannya banyak yang seperti sejenis gitu loh. Jadi saya kayak kayak punya punya tambahan energi karena Betul, frekuensinya betul. sama mungkin ya. Jadi saya senang banget gabung di sini karena memang teman-teman agak gilanya banyak gitu. Jadi memang susah cari yang sejenis seperti ini yang di Boyolali saya saja belum menemukan kayak orang yang seperti saya itu loh kan kok nggak ketemu ya di Boyolali ya. Saya sering ngobrolnya kan sama Pak Ri, sama Pak David. Seperti itu. Tingkatkan Jadi Saya buangnya itu saya sekarang ada tempat seperti itu. Nah, dulu kan saya, duh ya Allah kok gini amat. Saya udah tahu nih, ini salah ini kayak gini harus dibenahi. Tapi dari mana? Seperti itu. Terus ketemu Pak Jun itu dari manajerial kan bagus ya Pak Jun. Saya tanya Pak, saya harus melangkah seperti apa? Secara leader itu diajari sama Pak Jun. Jadi memang betul kata Mas Bam kalau memang pengen nambah energi ya seperti ini, kumpul sama orang-orang yang sejenis kalau saya sih. Sejenis itu berarti nanti akan pemikirannya. ada ormas baru Pak D, Pak Ri. GGI, Guru Gila Indonesia nanti. Itu kalau di sekolah saya sih yang bangun narasi, jadi saya melemparkan tema apa gitu. Saya punya kamus Pak David itu, jadi saya sering Pak Hmm, David kan sering ngelempar apa gitu ya. Lah itu saya comot buat tema ngobrol di sekolah. Jangan lelah ya Bu Rahma ya.
Ya, betul. Keep fight. Ya, Eh, terima kasih. Semangat. Terus dari Pak Agung gimana Pak Agung? Di sekolahan ada obrolan-obrolan kayak gini nggak Pak Agung? Ya, kebetulan saya juga diajarin gila itu ada teman dari GSM Pak Dede Meraki. Mm-mm. Nah itu yang ngajarin gila beliau, saya di sekolah berusaha untuk mengajak gila teman yang lain, ternyata cuma kita berdua kebetulan berusaha untuk membantu ke arah situ, ya ternyata banyak dipatahkan oleh beberapa mindset yang mungkin selama ini sudah terlalu lama dinikmati oleh beliau-beliau gitu. Mm-mm. Jadi ya, selama ini emang yang penting logika tuh butuh logistik. Kalau ada makan, wah itu kumpulnya banyak. Kalau nggak ada makan, nggak ada uangnya, yang nggak ada pada kumpul gitu loh Bapak. Oke. Kata-kata Ya hari itu yang ini ya. Logika butuh kata logistik kan. Bapak. Nah itu yang menjadi kenyataan di lapangan. Apalagi banyak nyuwun sewu guru-guru sultan yang selama ini kalau emang nggak ada sesuatu yang menguntungkan, ya emang nggak ada yang bisa didekatkan ke arah itu biasanya. Oke. Berarti tapi sudah ada ya di sekolahan gitu ya yang sama gilanya atau ketularan gila gitu. Pak David Arianta itu Bapak teman satu institusi. Yang gila duluan Hmm. siapa ini, Pak? David pakai F itu. Tapi saya amnesia Bapak. Amnesia. Iya, gitu mohon izin, maaf punten. Wih, Oke. Selanjutnya ini Bu Eliana, ini tulisan Bu Eliana. Bu Eliana, cek Bu Eliana. Bu Sugiyarti bisa Pak Oh, Gung. Bu Sugiyarsi. Dia Bu Sugiyarti. Ya, Pak, dari ke belakang sebentar tadi. Oh iya, Oke, Bu Eliana, silakan Bu Eliana. Masih mute ini Bu Eliana. Iya, sebentar Pak, laptop saya udah dimatiin karena ini ngedrop. ngedrop. Hmm, hmm. Iya, Nah itu ternyata kita saya juga lewat HP butuh nih Pak. butuh nutrisi juga. Saya Kayak dibaca Pak. Oke, silahkan. Ini kan Bu Eliana nulis gini, Bu. Ritual atau praktik Iya, keagamaan dapat menjadi bagian dari spiritualitas seseorang. Tetapi tidak semua orang spiritual memiliki ritual yang sama. Ya, keren kali. Yang lebih penting Keren. adalah bagaimana nilai-nilai dan prinsip spiritual tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan Dan dalam proses proses pendidikan. pendidikan. Oke. Nah, ini di tempat Bu Eliana gimana nih, Pak? Bu? Ngajar di mana Bu Eliana? iya Bapak. Saya ngajar di SD Harisan Jaya 1 Pak, Kecamatan Cempaka. Hmm. Oku Eh, Timur, Om Bam. Ya, di, Oku di Timur, tempat Oku Timur. di tempatnya Bu Eliana yang gila sendirian atau gimana, Bu? Yang Ya spiritual. Pak, Eh, eh. Di tempat Bu Eliana gimana, Bu? Bu Eliana sudah punya teman satu kalau sekolah. iya Bapak. Iya Hmm. Bapak. Sinyal Bapak. Oke. Oke, lanjut. Oke, Bu Eliana ini terkendala sinyal Maklum Om Bam, di gabung. Oku Timur memang Mm-mm. sinyalnya Tap- sulit. Tapi ini bagus, ini bisa dikutip. Tetapi tidak semua orang spiritual memiliki ritual yang sama. Gitu kan? Hmm. Bineka Tunggal Ika luar biasa. Nanti kalau nggak hilang mau saya caption buat status WA boleh ya Bu Eliana ya. Iya Bapak. Oke, Matur Bu nuhun Pak. Sugiyarse, siap. Bu Sugiyarse, cek Bu Sugiyarse. Atau Om Ri dulu, Om Bam. Oh iya, Iya. boleh. Nah, ini Oh, Bu Sugiyarse sudah Bu menambahkan Oh, Sugiyarti nilai. sudah. ya, Oke. ya. Terima kasih Maksudnya atas waktunya, Pak siap Bu Ya. Bam. Sugiyarse. Oke.
Gimana ini gimana? Nah, kenalkan, Maksud, perkenalan dulu Bu ya, Sugiarsi dari mana? Ya. Oh ya, mangga Kenal anjing. maka tak saya. Perkenalkan, saya Ibu Sugiarsih dari Oku Timur Pak masih. Oh, dari Oku Timur. Ya, Mangga Bu saya. Sugiarsi. Ya kalau menurut sudut pandang saya Pak ya, spiritual itu maknanya ya sangat luas sekali ya. Terutama yang berhubungan dengan moralitas, religi yang ada dalam diri kita sendiri sih ya. Karena kalau kita kan mengenal juga adanya kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan juga kecerdasan spiritual. Dan Betul, mungkin itu betul. jika guru itu kayaknya harus memang memiliki itu, Pak, menurut saya. Karena kalau kita tidak memiliki spiritual yang sifatnya betul-betul ada dalam diri kita nih, gimana kita mau menularkan kepada peserta didik kita gitu. Terutama hubungan kita sama Tuhan kita dulu lah. Jadi kalau kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan baik, ya insya Allah kita akan bisa menjaga hubungan kita dengan anak didik kita minimal kita bisa menularkan lah. Karena praktek-praktek spiritual itu sebenarnya sudah banyak di sekolah itu dilaksanakan. Seperti setiap hari kita berdoa, itu kan sudah praktek spiritual itu. Terus kita mengucap salam, itu sudah praktik spiritual. Terus ada juga sekarang di sekolah-sekolah negeri itu kan kita menerapkan ada yang sholat duha bersama, ada sholat zuhur di sekolah, dan itu sudah praktik spiritual. Sebenarnya sudah banyak sekolah yang menerapkan seperti itu, hanya belum dikaji lebih dalam, belum lebih ditebalkan lagi gitu. Karena kadang-kadang betul kata Pak tadi, tidak semua tuh guru tuh gila itu loh Pak. Kalau ada 30 guru di SMP itu, paling yang gila 3 orang. Dan konsisten untuk 3 orang itu susahnya luar biasa. Belum kita punya kewajiban-kewajiban kita yang lain, kegiatan kita yang lain. Dan belum kita menjaga emosi kita juga gitu kan. Sifat kita juga kan gitu. Karena kalau kita mau spiritual kita bagus untuk pada anak ya kita juga harus konsisten diri juga gitu loh Pak. Kalau kita nggak konsisten ya kita juga agak susah juga dan kalau menjaga konsisten itu luar biasa Pak susahnya. Susahnya luar biasa, Luar betul. biasa susahnya apalagi terus menerus itu. Nah itu betul-betul butuh orang-orang yang sangat betul-betul crazy gitu Pak. Kalau nggak crazy susah itu Pak. Tapi malam Itu ini yang kan ada, malam ini ada 70-an lebih orang-orang yang crazy itu, Bu. Jadi aman, jangan sampai lelah, Bu. Iya, karena kita ini kalau kita nyambung karena kita ngobrol sefrekuensi dengan orang yang sama gilanya gitu. Nah, kalau kita di sekolah, kita ngobrol dengan orang yang tidak sama gilanya dengan kita itu seperti dihadapkan pada apa gitu ya, Pak. Kita punya Tembok besar program. gitu ya. Iya, kita punya program. Sudah dibuat jadwalnya, Pak. Hari Senin yang sholat dua kelas ini, ininya ini, itunya ini. Seminggu jalan, 2 minggu kita nggak konsisten mengintai, sudah Pak. Lepas Pak satu-satu. Tinggal 2 yang gila tadi aja yang konsisten. Terus tinggal lagi Pak ya. Terus apa ya? Kalau menurut saya itulah Pak. Koneksi individu untuk menjaga kegilaan itu memang harus itu Pak. Tapi kadang-kadang ya terbentur lagi susah. Nanti kalau diajak ngobrol apa nggak ada waktu lah, beginilah, begitulah. Ah ibu aja lah, ah itu aja lah. Padahal kita itu pengen, yuk kita maju bareng, yuk kita buat tuh sekolah kita tuh bisa gimana minimal. Karena ya kita tahu lah tujuan pendidikan kita itu kan tidak hanya untuk sekedar kita bisa mengajarkan angka ya. Tujuan sekolah kan pada dasarnya membentuk karakter.
Dan kita dihadapkan pada anak-anak, misalnya aja kayak kita kalau kita SMP kan bidang studi ya. Kalau kita Betul, ngajar betul. satu grade aja, misalnya kelas 7. Kalau satu kelas itu 32 siswa, misalnya kali 5 kelas, 150 siswa. Iya. 160. Nah, 160 itu 150 lebih, 150 siswa, 150 latar belakang yang berbeda, 150 anak dengan acak acak yang berbeda. Dan setiap hari kita ketemu seperti itu, nah itu kalau kita betul-betul spiritual kita, religi kita dalam diri kita nggak kuat, Pak. Kita nggak bisa mentransfer ke anak kita tentang religi kita itu nggak bisa. Kalau Untuk menurut kontrol itu diri sendiri pengalaman aja pribadi susah gitu saya. ya. Iya, kita mau mengkondisikan diri kita gimana kita konsisten bisa menjaga hubungan dengan Allah aja ya. Kalau kita nggak konsisten, ya gimana kita mau mengajak anak kita gitu loh Pak. Gimana kita kan Betul. kita harus ya apa ya, spiritual kita tuh jadi guru tuh memang harus punya dan harus matang Pak kalau saya. Karena apa? Karena kalau kita itu nggak matang spiritualnya, kita menghadapi anak yang temperamennya seperti apa kan kadang-kadang maaf Pak ya, anak-anak yang backgroundnya maaf ini yang keluarganya divorce misalnya ya, itu kan Iya, beda ya Pak iya. ya. Iya, Nah betul, terus betul. mereka yang Beda. ya terus yang mereka temperamen itu kan nggak bisa dikasarin. Kita harus halus, kita harus melunak, kita harus penuh kasih sayang dengan mereka. Kita ikhlas, lillahi ta'ala, penuh cinta dengan mereka. Kita mengenyampingkan semuanya itu, Pak. Kalau kadang-kadang, Pak, ini yang saya alami ya. Kadang-kadang anak-anak itu, maaf ini, seperti itu. Kadang-kadang kalau sudah saya pegang kepalanya, selalu saja kepalanya tuh, kenapa sih nak kok kamu itu kok, kenapa kok begini? Nanti dia menunduk aja. Padahal maunya dia mau marah tadi. Nah itu kita bisa seperti itu gimana? Karena kita bisa mengendalikan diri kita dulu, Pak. Kalau kita ketemu dengan anak kan ada ya Pak ya, anak itu eh memberontak banget. Nah, Iya. ketemu kan kita sangat memberontak sekali. Nah, setelah kita panggil, kita bawa, kita tanya. Kalau saya yang pertama kali saya tanya itu, saya terus selalu saya tanya, nah, coba kamu apa tutup hidungmu 1 menit aja. Itu lihat itu. Bisa bernapas nggak? Enggak, Bu. Seandainya Allah tidak kasih kamu napas, nak. 1 menit aja. Kira-kira kamu meninggal nggak? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu tanya dengan kamu. Allah minta apa dengan kamu? Nggak ada, Bu. Kamu kasih apa sama Allah? Dia diem. Kamu sholat, nak? Dia diem. Terus coba Ibu tanya lagi, kamu tadi bangun jam berapa? Jam segini, Bu. Kamu nggak sholat subuh? Enggak, Bu. Nah, dari situ ke sana ke sana ke sana. Nangis ujung-ujungnya nanti, Pak, dia. Dan jadi itu kan butuh suatu kesabaran, butuh kedekatan kita dengan anak, dan itu juga spiritual lagi itu, Pak. Jadi ya menurut saya memang sebelum kita itu kita harus menspiritualkan diri kita dulu yang benar-benar itu. Sebelum kita Awal bisa dari diri meninggalkan. sendiri dulu ya. Oke, Ya kalau insya Allah ya nanti kalau energinya tersampaikan gitu. ya terus itu gitu ya. Masalah kita selanjutnya itu Pak ya. Kadang kita sudah membangun chemistry dengan anak itu baik ya. Tapi belum tentu kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman kita. Iya. Nah, itu yang sampai saat ini masih menjadi kendala yang pertama yang saya hadapi. Yang Tantangan kedua, gitu ya, Bu. ya tantangan betul tantangan. Nah, karena banyak sekali orang-orang itu yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah, Padahal jangan kalau keluar, kita, Bu, jangan keluar. Jadi menambah zona nyaman. iya betul menambah zona nyaman Pak ya. Jangan keluar, menambah zona nyaman. Cari zona nyaman yang lain.
betul Oh itu gitu. jangan Jadi dulu. nanti kita ada opsi Pak ya. Kalau tidak nyaman di sini kita pindah ke sana gitu ya. Iya betul. Jadi ada opsi-opsi yang lain begitu ya. Ya boleh, boleh gitu. Tapi kadang kadang-kadang gimana ya Pak? Eh Sebagai manusia kita tuh punya up down ya kadang ya. Pas lagi kita up enak lah Ya, kita oke, 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 oke. semangat, energik apa gimana gitu. Nah, pas kita lagi down, nah itu yang susahnya Pak. Kalau kita nggak punya ketemu teman yang sama gilanya dengan kita, nggak Saling ada yang menguatkan gitu support ya, Pak. gitu loh Pak. Iya, nggak ada yang menguatkan gitu. Kadang-kadang kok aku jadi ikut-ikutan ya seperti itu. Terbawa arus ya, Bu. Oh ya, karena merasa jenuh gitu loh Pak. Merasa jenuh banget ya Allah, seperti ini kadang gitu ya. Kok 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 gini banget gitu kadang-kadang gitu ya. Nah, itu tantangan-tantangan yang real dihadapi di lapangan kalau saya yang mengalaminya sendiri Pak ya gitu. Padahal di sana itu ada sekian ratus anak yang menunggu kita dengan segala harapannya, dengan segala keinginan-keinginannya. Itu kalau melihat sebenarnya kalau anak-anak nakal, maaf ya kita sebutnya anak-anak kelebihan energi kalau saya bilang ya, bukan nakal ya, kelebihan energi itu tidak sepenuhnya kadang salah mereka tidak loh Pak kadang-kadang. Iya, Kadang memang kadang-kadang kita juga butuh mungkin kan ya. penyaluran mereka itu. Ya betul. Nah butuh penyaluran, butuh tempat. Kadang mereka tuh butuh bicara, butuh teman itu. Itu yang saya rasakan itu kalau pas saya lagi eskul Pak. Nah Iya. lagi eskul itu kan itu di luar sekolah kan. Kita pas sore pas tengah-tengah eskul, Pak kita kan paskib ya. Pas kita sudah selesai latihan, itu kan kita nyantai di bawah pohon itu. Nah dari situlah saya tahu celoteh anak macam-macam itu Pak. Cerita begini, cerita begitu, si A, si B, tuh saya merekam semuanya itu. Oh, jadi saya tahu latar belakangnya anak ini seperti ini, jadi seperti ini. Oh, jadi kadang ya Allah, ternyata selama ini saya salah, saya melihat dia kok kayaknya seperti nggak taunya, oh dia butuh perhatian. Oh Iya, dia butuh betul. ini. Butuh Nah, teman, Sudah butuh lelah di ya, rumah, kepengen di sekolahan dikasih beban lagi, tambah banyak iya. bebannya. Dipaksa suruh nulis, dipaksa suruh ngerjakan ini, kamu tuh kok nggak ngerti-ngerti kenapa? Padahal kita nggak tahu latar belakang yang ngerti itu kenapa. Itu kalau kita nggak ngobrol sama dia, Pak, kita nggak tahu apa yang dia alami. Karena kan rumah dia jauh dengan kita, beda desa, beda daerah mungkin kan gitu ya. Terus Iya. kita beda. Apalagi kayak saya kan jauh itu dari sekolah dari rumah saya tuh 40 menit saya perjalanan. Waduh, luar biasa. Ini setiap hari touring berarti ini, Pak. Iya betul Pak Touring. Jalan Aduh, darat atau jalan air, Bu Sukiyarsi? jalan pakai motor Pak, jalan Oh, darat. perjalanan darat. Tapi udaranya sejuk Pak, karena saya lewat-lewat kebun karet, kebun itu gitu. Hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Ternyata Aman Pak. luar biasa juga Bam di tempatnya Bu Perjuangannya Sukiyarsi. ya. Orang-orang Tapi seperti memang. Bu Sugiyarti yang berjalannya 40 menit saja masih gila gitu kan. Apa jangan-jangan kena Ada setan karet itu jadinya gila ya. ya memang lingkungan kami perkebunan Pak, perkebunan dan persawahan. Jadi kalau pas lihat Oke. sawah bagus itu Pak, oh enak, bagus sekali apalagi menghijau, apalagi menguning itu jadi pemandangan indah cuci mata gitu Pak. Iya itu udara sejuk gitu, alhamdulillah. Ya, hiburannya di situlah. Jadi kalau ketemu anak di apa, kadang di jalan ketemu anak dari si panggil, Mom Sugi, tangannya dada, oh itu anakku berarti. Dan hadiah terbesar kita sebagai guru kadang hanya disapa saja sudah luar biasa kan. Oh, berarti kita masih dikenal. Iya Dengan Pak, betul Pak. Saya tuh ngalamin Pak ya, motor saya rusak Pak. Motor saya rusak di tengah hutan itu ya, di kebun karet itu. Itu tuh apa sendirian saya itu rantainya putus itu Pak. Terus ya aduh saya mau gimana ke sana jauh ke sini jauh gitu ya. Akhirnya Bismillah aja lah. Nggak tahu ada anak lewat Pak pakai helm lengkap. Balik lagi dia. Wah, ini orang jahat apa orang baik ya gitu. Assalamualaikum Pak De. Nah, sudah itu Waalaikumsalam. ini jadi cerita ya. Terus Nggak enggak apa-apa apa-apa. Bu Sugi. Terus katanya
Mam Sugi ya? Iya, kamu siapa nak? Saya angkatan sekian gitu ya. Kenapa Bu motornya? Rantainya putus. Oh ya Allah Bu, udah Ibu masih ngajar di tempat SMP kan? Masih. Tunggu di sana Bu, nanti saya antarkan. Tenang Bu, aman. Percaya, percaya. Saya diantarkan temannya. Betul Pak, diantarkan motor saya. Berarti pesan spiritual yang disampaikan oleh Bu Sugiarsi itu sampai, ya Ya, kan? didengar Walaupun semesta, Om Bam. secara akademisi mungkin uh, tidak, tapi dari spiritualnya itu sampai sampai rela balik lagi, sampai rela menolong, itu yang kadang-kadang kita perlu menyadarkan diri. Ayo, Kang Ido, gimana Kang Ido? Oh, saya hanya menyimak saja, Mas. Oke, siap, fokus, fokus, Tapi uh, uh, fokus jalan-jalan ya, Kang Ido ya. saya lagi di Aman. perjalanan. Oke, Om Bam, Nah, Om Bam. saya Om menyimak Bam, aja. Saya oke, hanya menyimak sedikit aja, Mas. Pada iya, ya. orang spiritual itu kan bertingkat-tingkat. Tingkatan orang yang spiritualnya paling tinggi adalah orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Artinya dia hanya oke, dirinya untuk Tuhan. Tuh. Hmm. Maka guru yang spiritualnya bagus atau tinggi juga harus selesai dengan hidupnya. Kalau dia belum selesai dengan hidupnya, maka dia harus jadi aktor, harus jadi pemeran, harus bisa memerankan dirinya seolah-olah hidupnya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itu sudah mungkin nyaman gitu pendapat ya. saya hanya sedikit aja, Pak Dek. Wah, dalam, Oke, dalam, Tapi Kang sedikit Ido. tapi ya, jadi dalam ini. kalau mau jadi guru yang berspiritual tinggi harus selesai dengan hidupnya. Tapi nampaknya guru-guru di Indonesia itu sulit untuk selesai dengan urusan hidupnya. Iya. Maka dia harus pandai jadi aktor yang seolah-olah sudah selesai dengan hidupnya. Itu mungkin Paling Pak tidak Dek. ya. Oke, Oke, Kang terima Ido. kasih Kang Ido. Om Sambil nyetir tapi Mengapa belum masih selesai, Kang itu? Mengapa belum selesai dengan dirinya sendiri? Om Bam, ini ya. Pak di chat Pak Guru Pemula Oke, dipersilakan ini iya ini dari eh, guru pemula. Guru Pemula biar speak up. Silakan guru pemula, boleh Chatnya cukup speak up. bagus ini. Ya Pak ya, kelihatannya bukan nama Nama samaran ini. Guru Pemula. Guru Monggo pemula silakan. masih ada di ruangan apa? Sambil dibacakan gitu ya. Nah, teman-teman eh, setuju nggak ini? Secara historis, guru dulu kala dengan guru now sangat berbeda. Tas spiritual mungkin cocok dinisbahkan ke guru zaman dulu karena tipe guru dulu menjadi sumber utama pengetahuan. Siswa datang siap sedia menerima informasi secara pasif. Transformasi ilmu dapat berjalan lancar berbanding terbalik zaman ini. Guru hanya sebatas menjalankan kewajiban, bahkan malah sering nggak hadir di kelas karena alasan ini itu, diklat ini itu, rapat ini itu, hanya mengejar popularitas atau akreditasi suatu instansi. Jarang sekali membersamai bersama murid, berbeda dengan guru dulu. Spiritual terbentuk dengan sendirinya karena karismatik saat membersamai muridnya. Itu sekilas share-nya. Gimana Bapak Ibu? Pendapatnya dari eh, perspektif guru pemula ini. Ada yang sepakat atau ada yang tidak ini? Aris sepakat kan? Enggak, dilempar ke Omri ini biar ini. enggak. Aku enggak sepakat, Om. Ini Nah, tantangan kenapa? guru sekarang nih ya. Sekarang bayangkan nih, yang para pejabat sekarang ini, Indonesia jadi seperti ini kan juga ada hasil dari guru yang dulu. Ya, Tidak ada P4, saya yakin juga spiritualnya dibangun. Tapi ternyata setelah dewasa, setelah jadi pejabat, malah korupsi, malah ya kayak gini.
Padahal dulu kan Oke. ada P4 gitu ya, ada penataran Ya. P4 sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu ya. Nah, juga hasilnya seperti ini. Nah, sekarang tantangannya nih bagi guru pemula nih atau guru sekarang nih, bisa membayangkan nggak? Bisa membayangkan nggak ke depan akan seperti apa kalau kita hanya sebagai guru hanya sekedar ritual saja. Nah, Nah, apalagi berarti tidak kurang sampai sepakat pada ya. ritualitas. Padahal sekarang tadi kita lihat sekolahnya Pak Agung, Pak Agung sendiri, sekolahnya Bu Rahma sendiri, sekolahnya Bu Sugi sendiri loh. Sudah ada 3 sampel sekolah, mereka sendiri-sendiri nih gurunya. Omri, Hmm, Omri, di chatnya ya, guru pemula kan gini. Jadi hmm. guru-guru sekarang itu nggak hadir di kelas, Omri. Mm-mm. Mereka Nah, sibuk iya. mengerjakan tugas, sibuk PMM, sibuk yang lain, sehingga mereka tidak bisa seringkali tidak bisa mendampingi siswanya, Omri. Itu di chatnya itu seperti itu. Lah iya, lah iya, guru sekarang bisa membayangkan nggak Pak Ade, kalau dikompar Ah, dengan guru yang dulu saja yang seperti itu hasilnya ada yang nggak baik seperti ini kan, nggak semuanya Mm. baik. Apalagi sekarang guru yang tidak hadir di kelas. Lah itu masalahnya. Gimana kok sampai guru ndak bisa bersama dengan siswanya di kelas itu, Omri? Lah kalau tadi dari Bu Rahma kan karena belum pada sadar diri ya, belum pada sadar diri tadi. Mm-mm. Pak Kang Tidak itu tidak belum selesai tidak dengan bisa di dirinya kelas karena sendiri. diberi tugas oleh kepala sekolahnya loh, Omri. Diberi tugas oleh Mm-mm. dinasnya, Omri. Ayo. Karena kita Ah, sadar diri Bapak. Iya, silakan. ayo Pak Agung. Ya nyuwun sewu karena saat gila itu sendiri kan kalau menurut saya pribadi itu kan emang tidak membutuhkan kesadaran diri bahwa dia seorang guru atau seorang yang bekerja di dunia pendidikan. Saya cenderung cocok dengan apa yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi ya tentang bahwa pendekatan ma'rifatullah itu loh Bapak. Oke. Yang selama ini kebanyakan dari kami tim-tim pendidikan itu lupa dengan kondisi yang total secara nyata bahwa kita tuh memang harus lepas secara unsur keseluruhan dari peran kita sebagai hamba-hamba Allah di dunia pendidikan itu sendiri kadang malah cenderung menjadikan sisi pengakuisisian diri yang terlalu berlebihan akhirnya memberikan kesan kita seorang yang tanda kutip diktator, seorang yang membentuk itu justru dari kemauan kita sendiri padahal banyak yang kita garap itu bisa yang butuh dimanusiakan. Itu menurut saya seperti itu mungkin Bapak. Mohon maaf. Oke. Oke, terima kasih. Ini Bu Sugiarsih Nah ini katanya Bu mau Sugi speak up nih, ini. Pak D juga nggak setuju nih. Kenapa nih? Ayo Bu Sugi, boleh kok speak up lagi Bu? Aman. Masih ke mute Bu Sugi. Monggo Bu Suki. Bu Suki RC. Masih di mute? Nah, ya. Ya, Ya, apa Masih dibuka? mute. sudah. Sudah? Sudah. Ya, oke. Monggo. Apa ya? Kok susah ya? Aduh, kok Susahnya di susah mana? ya? Ya, aman Bu, Aman ya? aman Aman. ya. Aman, aman. Oh, ini mungkin delay. Ke mute lagi Bu Sugi. Sekarang Aman, aman. Ya. Lanjut Bu. terdengar Pak? Macet. Ini mungkin sinyal Pak ya. Kami itu kondilenya seperti itu. Oke, ini oh ya Umri. Coba dibuka dari sana Pak. Ya, Sudah, aman sudah. Bu, sudah. Aman, Bu. Ya, Mas. Kalau menurut saya kurang setuju dengan pendapat kalau guru banyak meninggalkan kelas yang hanya untuk ini itu ya. Karena
Tidak semua guru seperti itu tergantung pribadinya masing-masing ya. Walaupun kita punya banyak pekerjaan, itu kan pekerjaan tidak harus dibawa ke kelas, tidak harus meninggalkan kelas kan bisa, tergantung lihat pekerjaannya lah gitu. Karena dan juga persentase kehadiran kita di sekolah itu kan ada persentasenya. Misalnya kita dalam 1 bulan itu ada berapa kali pertemuan kan tidak harus semua pertemuan kita tinggalkan kan tidak mungkin. Itu kalau menurut saya ya. Jadi jangan disamaratakan bahwa guru sekarang misalnya banyak meninggalkan kelas untuk tidak semua. Ya, karena saya sangat tidak setuju kalau seperti itu. Tapi kalau mungkin persentasenya dari 80% ada yang 60% karena yang 40% untuk mengerjakan tugas ini. Tapi kan tetap dia hadir di kelas gitu loh. Karena kalau guru nggak hadir di kelas, gimana mau mentransfer ilmunya? Gimana mau mentransfer pikirannya? Gimana mau mentransfer yang lain-lainnya ke anak didik gitu loh. Karena kalau saya pribadi mengajar itu tidak hanya mentransfer ilmu, tapi bagaimana kita mentransfer karakter kita ke anak yang baik, gimana kita bisa mentransfer ide-ide kita ke anak, bagaimana kita bisa anak itu mau bicara dengan kita, bagaimana anak itu mau terbuka dengan kita, sehingga dia nanti bisa berpendapat dengan orang lain, punya keberanian. Kalau saya itu yang saya pentingkan, pelajaran itu nomor sekian. Bu Sugiyarti, Ya, halo Kang Bu Edo. Sugiyarti. Ya, gini Pak. Kehadiran guru itu yang dimaksud di sana bukan hanya kehadiran fisiknya. Banyak guru yang hadir di kelas itu fisiknya hadir, tapi jiwanya tidak hadir. Nah itu yang susah Pak, kalau kita Ya, ngadepin ya itu makanya jadi banyak kelas yang kosong. Gurunya sih ada, tapi tidak berperan Jiwanya sebagai nggak ada guru itu. dia di kelas. Wah itu mah goib Pak, jadi zombie kalau itu Pak. Oh, zombie ya. Berarti ada istilah baru lagi nih, guru zombie gitu ya. Ini 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 belum yang kenal. susah yang susah Pak, memang yang seperti itu, Kang Edo, Bu Sugiyarti. Jadi guru-gurunya ada di depan kelas, mengajar, menyampaikan, bercerita, tetapi jiwanya itu nggak bersama dengan anak, nggak bersama dengan pendidikan, jiwanya di tempat yang lain. Nah ini Belum sadar diri yang tadi. yang jadi itu kesulitan. Pak, itu salah satu tantangan kita sebagai Ya, guru, maaf ya, guru-guru senior lah kita taruhlah ya, kepada oke. guru-guru muda sekarang ini. Itu fakta loh Pak, ya maaf bukan saya, tidak semua guru muda seperti itu semua nggak. Ada juga yang guru muda tuh ada yang peduli. Tapi mohon maaf sebenarnya ya, ada juga yang nggak peduli Pak. Jadi Iya. ini saya alami, saya lihat dengan Mm-mm. barusan tadi saya manggil dua guru. Saya panggil ke perpustakaan, nanti setelah ini temu ibu ya, ada yang mau bicarakan. Oh iya Bu, ada Kepret, apa? Bu, kepret. Enggak sih Pak, karena Ya, saya Aman, Pak. Kang Edo selama aman, dia Pak. mengajar itu, selama dia mengajar 1 semester ini, kan saya sering ngobrol dengan anak itu. Ya ada saya ceritakan yang dia anak itu, nak kalau ini guru yang kamu favorit ini siapa? Ini kalau guru cerita loh, mereka nyeloteh bla 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 dari A sampai Z anak-anak itu. Nah terus saya lihat sendiri, oh iya, oh gini saya amati. Tadi saya panggil tadi. Iya. Ya karena Bu Suki kepala sekolah ya? bukan Pak, Betul. saya hanya guru biasa, tapi saya peduli. Oh iya. Kalau Bu Ya, Jadi, tapi Suki kan sudah gabung GSM ya, jadi sudah beda kan tadi kan. Nah, karena sudah Meraki tadi ya, Didik Meraki mana ini? Yang Meraki. saya nggak mau jadi kepala sekolah Pak, pusing. Ribet. Tapi Riwah. salut ya, ada guru yang mau peduli dengan guru yang lain. Kalau tadi kan Pak Agung sendiri juga gimana nih caranya nih dengan sama guru? Ternyata Bu Suki sudah mempraktekkan. Boleh dong Bu, tanggapan mereka gimana nih? Ibu kan bukan kepala sekolah, tapi kok berani ya memberitahu gitu. Manggil 2 orang tadi, Bu. Iya. Kalau saya itu gini Pak, saya
Ya karena mungkin usia saya sudah hampir 50 dan jadi kalau anak-anak muda itu saya anggap anak bagi saya. Jadi Oke. saya tuh memposisikan diri saya orang tua gitu. Jadi waktu saya memanggil mereka itu saya sudah bilang, maaf ya anak, saya memanggil kamu ini bukan karena apa, ibu hanya ingin sharing dengan kamu sebagai orang tua kepada anaknya. Jadi selama pengamatan ibu ini begini, 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 begini. Terus bagaimana menurutmu nak? Apakah kamu mau menyangga atau punya pendapat yang lain tentang apa yang ibu katakan? Silakan cerita dengan ibu. Apa masalahmu? Apa kendalamu? Apa yang kamu hadapi? Cerita nanti dia, Pak. Bu, saya tuh nggak mau di kelas 9, anaknya gede-gede, begini, 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 ya gitu. Akan jadi tahu kan. Nanti saya begitu berarti semester depan saya akan ngomong dengan Wakakur, anak ini jangan ditaruh di kelas tinggi karena dia belum mampu. Tadi kan dia di kelas 7. Nah, nanti terus bidang apa yang kamu suka dari ini? Kalau kamu dikasih mata pilihan 3 ini apa yang kamu suka? Saya suka yang ini, Bu. Saya merasa bisa. Oh, begitu. Kan ini saya nanti cerita lagi ke Wakur kan gitu. Jadi saya tuh hanya menyambung aja gitu. Satu. Terus yang kedua, saya bilang ke pokoknya hampir semua, bukan dia aja sih, banyak juga yang sudah P3K baru itu yang saya anggap anak lah. Jadi benar kayak ya, saya kadang-kadang suka bergurau, suka kalau yang laki-laki suka saya tepuk bahunya gitu. Hai, kok ngelamun gitu. Bu, ayah ini malu kan dia nanti. Nah, gitu. Saya sering ada apa? Misalnya kalau apa cerita ke ibu nggak apa-apa, nanti ibu bisa tuh kita bisa sharing seperti itu. Karena ya bagaimana Pak ya? Karena kalau saya tuh prinsipnya gini Pak, sekolah tanpa kepala sekolah bisa jalan Pak. Tapi kalau sekolah tanpa guru, nggak ada komunikasi yang aktif dengan guru, hancur sekolahan Pak. Oke, Bu Sugiyarsi Kalau berarti bisa ya. penjembatan ini antara kebijakan psikolog di sekolah. Ya bukan Jadi begitu, betul. Jadi kalau tuh saya dengan teman-teman ya, kita itu satu keluarga loh ya. Jadi jangan kita saling menyakiti atau saling mendahului, jangan. Kita tuh sama. Kepala sekolah tuh paling lama 4 tahun, kata saya. Gantilah. Kalau kita di sini sampai pensiun 20 tahun, 20 tahun kita berteman, kataku. Nggak bisa kita mau gimana, kita tetap keluarga yang utuh ya, yang saling mengingatkan, terus jangan marah kalau diingatkan, terus yang diingatkan juga ya jangan merasa tersinggung, berarti itu masukan gitu. Jadi saya sering Pak menanamkan dengan teman-teman seperti itu. Kalau ada kesulitan apa, mari saya bantu. Termasuk apa aja Pak, soal IT apa tanya, yang saya bisa bantu, saya bantu. Kalau saya nggak bisa bantu, saya tanya sama yang lebih bisa. Walaupun saya sudah tua, insya Allah mudah-mudahan gitu. Karena ya saya tuh pengen hidup saya bermanfaat, hanya itu aja Pak. amin, Yang lain, amin, amin, insya Allah, insya Allah. Dan insya ini Allah kan. tanggapannya Pak Masudi ini yang kayaknya guru muda. Tadi kan dari guru-guru yang senior ini. Ya, tadi guru pemula tadi, ayo dong speak up dari tanggapan Ini Pak dari yang Masudi sudah dulu, Pak Masudi senior. silakan. Pak Masudi, monggo. Boleh buka mic-nya. Oke, monggo Mas Udi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Masudi dari Oku Timur. Siap. Saya senang sekali gabung di GSM ini ya. Banyak ilmu yang saya dapatkan. Banyak pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang ketika dibagikan itu menjadi masukan yang sangat berarti bagi saya. Kemudian terkait dengan guru spiritual tadi, benar ya yang disampaikan Bapak Ibu tadi, kalau guru hanya di kelas tapi hanya fisiknya saja, tapi jiwanya tidak ada. Mahasiswa kelas. Itu kalau saya menilai guru virus. Ya, guru virus. Tadi ada guru zombie, sekarang guru virus ini.
Kenapa saya katakan guru virus? Ketika ada guru yang seperti itu kemudian dibiarkan, itu akan menulari guru-guru yang lain. Guru yang lain yang tadinya semangat, kemudian karena di sebelahnya kok ribut benar, padahal ada gurunya. Nah, itu bisa menjadi virus yang sangat berbahaya bagi saya. Ya. Kemudian untuk guru spiritual, ketika kita menjadi guru, sejatinya kita itu menjalankan ibadah. Ketika kita orientasinya adalah ibadah, maka saya menilainya itu adalah sebagai guru spiritual. Jadi dari rumah ke sekolah, ketika dia sadar bahwa itu adalah sebuah ibadah, maka tidak akan jadi beban. Semakin pagi, semakin banyak rezeki, semakin pagi, semakin banyak amal ibadah. Itu perlu kita tularkan kepada warga sekolah, kepada anak didik kita, kepada rekan-rekan sejawat kita. Bahkan pernah saya ketika pagi itu, saya mulai dengan, karena berangkatnya pagi, saya mulai ketika ada sampah, saya ajak dengan perbuatan saya. Saya ajak mereka dimulai dari saya mengambil sampah. Ketika ada anak-anak ikut, ngajak ngobrol mereka. Nah, di situ saya masukkan. Nah, coba ketika kita ngambil sampah, kita biasakan baca bismillah. Mudah-mudahan jadi ibadah. Benar ya? Anak-anak kelas 1 ya, kelas 2 itu langsung menerapkan. Jadi bismillah, bismillah, bismillah. Dalam hati, alhamdulillah. Nanti saya yakin anak-anak ini nanti cerita dengan orang tuanya. Dan itu jadi virus yang baik, ya, virus yang baik untuk mereka. Jadi guru yang sadar bahwa segala yang kita lakukan adalah ibadah, maka tidak akan jadi beban. Tidak ada beban bagi guru itu. Jadi ketika masuk kelas, ketika dia sadar itu adalah ibadah, ada yang menyaksikannya bukan atasan kita, tapi yang tidak pernah tidur, ya, yang tidak pernah tidur, yang akan menilai kita. Ketika kita sadar ada yang mengawasi kita dan dia tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, tidak pernah melewatkan kita, maka kita akan lebih semangat. Jadi ada tidak hanya pimpinan kita, ada tidaknya orang lain yang memuji kita, kita tetap melaksanakan ibadah kita sebagai seorang guru. Demikian, terima kasih. Luar biasa nih Om Ri. Tetap los gitu ya. Walaupun tidak ada apresiasi dari sana sini, kalau diniati dari hati, insya Allah gitu Pak Masudi ya. Jadi pinter banget ini Pak Masudi mengambil momentum, tidak harus di kelas saja, tapi di luar kelas bisa menyisipkan hal-hal spiritual kepada anak. Ngajar di SD, SMP atau SMA atau di mana Pak Masudi? Saya kebetulan di 2 sekolah ya. Alhamdulillah. Di SMP saya sebagai guru diberi tugas tambahan untuk di SD ya, di SD. Jadi kebetulan SD-nya dekat. Oke. Berarti tambah luas gitu ya cakupannya. Tapi masih gila juga. Padahal sibuk sekali beliau ini di 2 sekolah kan. Terima kasih Pak Masudai. Terus ini ada Bu Cahya, ada Bu yang lain, ada Pak Dede, ada Pak Zulhaki gitu.
kira-kira mau ber Bro, Mas iya. Bam. Oke, siap. Pak Dede, monggo. Malam Mas Bam, Mas Ray. Pak De, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kabar Halo, Pak baik, Dede. Pak Dede. Iya, Iya, monggo. ini senang nih bisa ini speak up, udah lama sibuk sekali. Saya itu ngajar di kelas tinggi ya. Jadi mahasiswa saya itu Ngajar orang dewasa, mahasiswa. ya cenderung itu seperti sulit untuk diajak ngobrol atau diskusi. Makanya eh, hampir sini udah pertemuan 12 mata kuliah saya itu emang sulit didengar. Saya coba ruang ketiga, Mas Pade ya, biasa Nah, ngobrol, setara, duduk, curhat. Ya, ternyata pola metode waktu dulu dia SD SMP itu sering dikasih tugas oleh gurunya. oleh gurunya melalui KM, tulis di papan tulis. Oh, saya bilang kan ini kan generasi umur 19 sekarang usianya itu sebagai Oke. mas. Jadi kok masih begini pola ini daerah saya ya, khususnya di Kabupaten Majalengka. Itu jadi, nah saya ikutlah. Itu Mas Nadim buka dari universitas silakan dari akademisi ikut saya jadi pendamping fasilitator selama 2 tahun. Ternyata tervalidasi. Oh, polanya seperti ini. Itu berarti 2022 masih seperti itu. Jadi mendelegasikan tugas ngajarnya ke KM dan itu bikin sebagian ya, ada sebagian 6 sekolah dampingan saya itu sebagian seperti itu polanya. Ada yang mendelegasikan ke KM untuk kasih tugas. Ada juga emang yang sudah khusus yang muda ya sama yang antara umur 35-an itu sudah mengikuti sesuai kebutuhan siswanya. Karena waktu itu diferensiasi lah. Cuman mungkin prosesnya nanti akan ketemunya. Ini kan masih produk mahasiswa sekarang itu saya semester 2, 4, 5, 6. Yang semester 6 ini yang saya terdeteksi seperti ini. Jadi, nah, tapi ruang ketiga itu atau diskusi atau dialektika itu mendapatkan satu deteksi bahwa polanya itu masih seperti itu. Nah, makanya kalau GSM ini saya gregetan ya, nggak ada guru dari Majalengka, Pak ada Mas Ray, belum muncul. Kalau saya kan nggak bisa mengintervensi. Kemarin ada fedialisme, saya nggak sempat hadir. Saya bilang ketika pendampingan 2 tahun itu ternyata itu. Jadi itu fedialismenya itu tersistem mulai dari dinas pendidikan sampai ke kalau UPTD nggak ada. K3S. K3S K3S. Iya, KKS. ini belum bisa dibongkar nih. Udah ada grup GSM Majalengka, tapi belum ada kesadaran untuk bisa ikut speak up lah ini. Jadi sistem feudalismenya masih, feudalnya itu masih kuat, Pak Ade. Ini saya juga bingung. Saya kan nggak ada kepentingannya karena bukan sebagai guru, cuman saya karena dulu 2 tahun mendampingi mereka, saya tahu persis itu. Dan ini sistemnya udah nggak bisa hilang, itu masih terjajah. Makanya saya bilang, aduh, gimana nih Pak Kang Ido bisa tembus nggak ke Majalengka? Kang Ido, Teh Yaya. Iya, gregetan ini. Gregetan ini Majalengka. Bisa Majalengka diekspansi membara. ke SM-nya. Terus itu Ya, Pak, mantap. tadi tertarik sama kesadaran ya, membangun kesadaran supaya girohnya itu muncul. Nah ini juga saya mengalaminya itu di ruang ketiga. Jadi mereka itu sadar saya itu generasi yang akan datang butuh pengetahuan yang akan datang. Sehingga di diskusi itu dia sadar perlu baca, perlu literasi, perlu diskusi. Itu di semester 6, Pak, ngajak seperti itu. Jadi bukan mengajarkan esensi kuliah. Kembali ke dasar lagi gitu ya.
Dasar, tapi mereka menyadari karena dibantu ChatGPT ya. Jadi kalau pengetahuan kurang silakan buka ChatGPT. Yang dia baca di ChatGPT itu belum tentu paham, belum gitu kan. Perlu dielaborasi, ditambahi saya, dikuatkan oleh temannya, ada yang bisa. Ya, tapi itulah metode sekarang kan saya udah ChatGPT. Tapi kalau emang ChatGPT ini bisa mendampingi dan bisa mengakselerasi kemampuan berpikirnya lebih cepat, itu kan akan Why not bagus gitu ini ya? ya. Ya why not gitu kan ini. Nah ini juga guru-guru harusnya sih dengan adanya ChatGPT ini harus lebih cepat akselerasinya. Apalagi kalau ini emang titik awal itu GSM harus muncul di Majalengka supaya lebih cepat. Itu Pak Den yang harus datang ke sini nih. Apa gimana Kang Ido, Bu Yaya nih? Boleh kapan? Agendakan aja, Pak. Kapan? Ya, nanti saya apa ya harus NGO yang masuk ke dinas atau gimana gitu. nanti masukan ada Pak D, Mas Ray, Mas Bam. Itu aja, bukan curhat tapi gimana gitu. Ini kegalauan Om Ri, Om Bam, Kang Kegalauan Ido. hasil Kegalauan produk. dari Pak Dede Majalengka. Ini ya dengan sistem yang masih tirani. Tirani sistematis yang seperti itu. Harapannya GSM ini bisa ekspansi, bisa masuk. Kang Ido ini bisa membuka jalan dan ini Teh Yaya yang dekat nanti kita sama-sama sana. Om Ri, Diajak aja suruh gabung ini ya, Kang Pak D ya. Ini kan ngobras kan masih terus berjalan nih ya, ngobras hasil dari kaji pendidikan kemarin di Kebumen, Pak. Masalahnya bukan begitu Om Ri. Jadi masalahnya Pak Dede itu ada di luar sistem, di luar kedinasan, di luar guru. Pak Dede ini kan dosen. Nah, itu komunitasnya tidak Resah bersama dengan dengan guru-guru mereka. juga gitu ya. Jadi inginnya Kang Dede ini kan biar guru-guru di Majalengka ini apa terinfiltrasi value-value GSM itu inginnya seperti itu. Ya. Jadi, keresahan Kang Dede itu seperti itu. Ya lah, Pak D, semoga ini segera Kang sudah Ido, jam 9, Teh Pak. Yaya bisa memfasilitasi. Nanti biar teman-teman Majalengka bisa jadi lebih meng-GSM gitu ya. Tapi memang pergerakan akar rumput GSM itu kan akar rumputnya grassroots. Jadi ya memang pelan-pelan, tapi insya Allah nanti apa ya lebih kuat daripada nanti menurut hierarki hanya menjalankan kewajiban. Seperti hari ini masih bertahan 60 orang di sini. Berarti kan orang-orang gilanya luar biasa gitu. Ini satu lagi mungkin spekapnya ini dari Bu Cahya. Silakan Bu Cahya. Pecah ya. Oke, terima kasih. Aduh, aku ditembak ini. Ya, tapi Tambahkan itu pesonamu. menurut saya itu ya memang banyak di antara kita yang masih seperti itu, masih ya ngajar aja, kan udah di zona nyaman. Apalagi ya yang mungkin yang udah dapet label ASN atau apalah itu dapat gaji yang pasti, terus ditambah sertifikasi itu banyak. Di sekitar saya juga banyak yang seperti itu. Banyak yang apa, lah biarin aja. Mereka kan zaman sekarang anak-anaknya kayak gitu, susah diatur lah apa. Mereka kalau misalnya ada yang berbeda sedikit aja, kayak saya juga kadang ikut kayak gini tuh. Lah bocah itu sok banget sih, sok sibuk apa, padahal kan nggak gitu juga, kan namanya lagi belajar. Nah kata mereka ngapain capek-capek kayak gitu, padahal kan yang namanya guru kan pembelajar sepanjang hayat kalau menurut aku ya. Betul. Menurut aku nggak salah kalau kita belajar dan nanti bisa menerapkan sesuatu yang berbeda, yang lebih baik. Yang jelas itu ya kita memanusiakan manusia gitu. Jadi jangan menganggap anak zaman dulu sama zaman sekarang itu sama gitu. Dan rata-rata seperti itu. Cuma ngajar aja mereka udah kadang ngeluh capek apa gitu kayak semangatnya itu komunitas tuh nggak ada apalagi sekarang
gara-gara itu sertifikat nggak kepake. Kalau misalnya apa webinar apa udah pada nggak tertarik. Mereka tuh kemarin tuh ikut cuma terpaksa ternyata banyak gitu. Lah psikiater bahasa Jawa nih di Kebumen kayak gini ngapak ini. Lah psikiater ora kanggo sertifikat ora perlu seminar-seminar kayak gitu. Bahasa Indonesianya nggak perlu tuh sertifikat. Ya, Ngapain capek-capek seminar, capek-capek ke sana ke sini karena itu tadi yang namanya bener GSM itu gerakan akar rumput. Jadi ya hanya orang-orang yang akan apa kayak bersatu atau yang satu frekuensi yang akan mendekat. Yang mereka hanya puas di zona nyaman ya seperti itu tadi yang seperti tadi ada Bu Sugi yang udah baik banget nasehatin teman-temannya ngobrol lah itu yang diperlukan. Jadi kadang seperti ini aja dibilang apa kayak kita tuh so pinter lah apalah pokoknya harusnya padahal kan kalau ada orang maju seharusnya kan itu ayo bareng-bareng kita melu lah apa gitu atau ikut gitu nyatanya nggak gitu banyak makanya banyak yang mau ikut kadang lah saya takut dibully dibilang takut sok-sokan gitu ya. ya itu yang kata Anda tadi Pak pas Bambang bilang takut dibilang gila atau berbeda gitu maksudnya kan rata-rata itu tadi takut berbeda yang paling penting takut salah ngomong gitu intinya seperti itu sih rata-rata yang saya rasakan saya alami juga seperti itu ya udah gitu aja menurut saya seperti itu tapi saya selalu keinget loh Pak Ari bilang kalau kita melakukan sesuatu dengan cinta nah itu beda lagi nanti semangatnya akan tumbuh nah itu yang perasaan seperti itu yang seharusnya guru-guru rasakan maksudnya mengajar itu enggak cuma pengetahuan aja tapi kita harus memahami yaitu tadi sosial emosional, kesadaran diri, dan lain-lain lah yang ada di GSM itu bener banget kalau menurut aku. Dan secara Islam pun, agama Islam pun itu sangat-sangat betul kalau kita mau kembali. Makanya saya kalau di GSM itu selalu merasa kembali ke rumah. Maksudnya kembali ke rumah atau kayak jiwa saya. Diri saya memang seperti itu, Ya, kayak gitu. Suka belajar, kayak gitu. Kalau memang salah saya mah oh iya saya mau dikritik saya mau gitu cuma saya kadang ya udahlah walaupun saya ibaratnya nggak ada satu sekolah teman pun nggak ada Pak tapi ya nggak apa-apa kadang juga misal aku bilang begini nggak mungkin Bu anak sini berubah misalnya anak itu kan gini udah begini skeptis begini gitu ya. ya seperti itulah itu Oke, yang oke. terjadi bener-bener terjadi kan gitu kalau kita mau jujur bener nggak kata saya kalau saya mau jujur aja kayak gitu dan saya juga nggak nyalahin teman saya yang seperti itu, tapi kan saya juga nggak bisa terlalu frontal. Namanya sadar kan nggak bisa juga kita memaksa kan gitu. Ya udah terima kasih, jangan Oke. kebanyakan deh itu udah banyak banget. Oke, terima Ya kasih Bu mungkin ya Cahya sama-sama. untuk apa pendapatnya. Jadi benar sekali ya. Memang kita nggak bisa ngatur orang lain, yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri gitu. Paling nggak kayak gitu kan Pak Ari, Pak Ade gitu Iya, ya. iya. Nah, Yang bisa kita oke, kendalikan diri sendiri. ternyata kita udah jam 21 lebih ini Pak Ari. Aduh, oke oke oke. Apa Memdam? Kita kan nggak Ya, ada gimana Pak Ari? kesimpulan ya, nggak ada Iya, kesimpulan. Silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri dari obrolan mm-mm. seperti di warung kopi kan apa kesimpulannya nih ke obrolan kita enggak silakan Bapak Ibu. Nah, biasanya kan kita ada video di awal nih, tapi Ya, kita coba video di akhir Bapak Ibu. Mohon mm-mm. izin share video nanti Bapak Siap. Ibu ingin speak up satu atau dua silakan. Semoga apa yang kita obrolkan malam ini saya yakin akan bisa membawa sesuatu gitu ya. Hmm. Izin share screen ya Bapak Ibu. Siap, jaga api tetap menyala Pak Ari. ก็เห็นใจของแกนะแต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดิเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ
ดูแลแม่ครูให้เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวอะน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น ก็ดีลูกก็ดีครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อยครับแม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับผู้ปกครองพูดกันมาเยอะผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วครับผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่าแม่สักครู่นะครับแม่แม่แม่แม่แม่จะไปไหนเนี่ย แม่ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยาย จะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่แม่แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเขาอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อคณะแม่แม่แม่ไม่ไปโรงเรียนเหรอ
Pak D, Om Bam. Iya, Umri. Gimana? Nangis saya Pak Ri. Kenapa nangis, Bumul? Iya, terharu sekali. Begitu dalam yang pelajaran yang bisa kita ambil dari film tadi. Kalau kalau kita benar-benar sudah sadar, Di mute. Halo, Mute, Bumul, udah ke-mute. Pak itu aja yang bisa saya Kenapa? sampaikan di akhir acara ini. Speak up saya tentang video tadi. Kalau kita tadi nontonnya dalam keadaan sadar dan mendalami ya itu tadi bisa sampai nangis. Bumul nangis ya ini. Karena kita tidak ada kesimpulan ya Pak D. Betul. Tadi Bapak Ibu silahkan ambil kesimpulan sendiri dari obrolan kita malam hari ini. Dari video terakhir tadi, tadi ada kata-kata bagus sih sebetulnya di akhir ya Pak D. Tapi silakan Ya. Bapak Ibu ambil pesan sendiri di kata-kata terakhir tadi. Eh, Tidak akan kita bacakan ya Pak D. Nggak usah. Karena ini sudah cukup ya Om Bam ya untuk obrolan malam ini ya. Ini Oke. Bapak Ibu Pak Ri. nantikan Ngelam Susu episode ke-7. Semoga Ketujuh bulan di depan bulan bisa Juli. ketemu lagi Ketemu bulan lagi. Juli ya Pak De. Ketemu Oke. lagi di minggu Jumat minggu kedua. Dan jangan lewatkan Bapak Ibu acara ngobras ngaji pendidikan. Ya. Nah, besok akan ada besok jam 7 malam juga. Nah, masih ada 3 kali lagi kayaknya Pak De ya, Iya. ngobras ngaji pendidikan. Jadi nantikan agenda-agenda dari GSM, baik GSM daerah maupun GSM pusat, saya yakin akan mengajak kita ke sebuah perjalanan. Mari kita bergandeng bersama Bapak Ibu karena perjalanan kita jauh. Kalau pengen berjalan cepat jalannya sendiri gitu ya Pak De. Terima Betul. kasih sekali lagi saya Misteri dari KSM Pekalongan saya bersama Pak Pak D Denny Randy dan Mas sama Ban. Om Bam dan Bumul dan sekali lagi Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila malam ini kita masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di Insya Bulan Allah, depan. semoga bisa ketemu lagi di bulan depan. Episode Ya. ke-7 Malam Susu. Ngobrol mendalam suka-suka. Suka-suka. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Pak Ri, Pak Terima kasih Pak Bu Ri Randy dan Pak Bambang semuanya. semuanya. Ya, Izin live. dadah. Terima kasih. Nah, nanti kita upload di YouTube-nya PSM Pekalongan Raya. Ini saya